Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beklinda Anggreni dari kelas 12 IPA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara kota dan desa. Dimulai dari pengertian desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diartikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Selanjutnya pengertian kota. Kota sering disebut urban. Urban berarti hal yang berkaitan dengan kota. Pembahasan tentang kota menyangkut bentang budaya, baik berbentuk artifisial, budaya, sosial maupun ekonomi. Kota merupakan bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk, corak kehidupan yang bersifat heterogen, serta materialistis. Selanjutnya, unsur desa dan kota. Menurut R. Bintaro 1984, unsur utama desa ada 3, yaitu yang pertama daerah. Daerah ini dapat berupa lahan produktif atau tidak produktif, termasuk penggunaan letak, luas, dan batas lahan, misalnya lahan pekarangan, persawahan, tegalan, dan juga permukiman. Yang kedua, penduduk. Penduduk untuk penduduk sendiri meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, mata pencaharian, serta berkaitan dengan kualitas dan kuantitas penduduk desa. Yang ketiga, tata cara kehidupan, yaitu berupa pola tata pergaulan penduduk desa, serta berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan masyarakat desa. Selanjutnya, unsur kota. Unsur kota yang pertama meliputi kesuburan, tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain. Unsur sosial yaitu merupakan hubungan yang menimbulkan keserasian dan ketenangan antar penduduk. Unsur ekonomi yang meliputi semua fasilitas atau sarana yang mendukung kegiatan ekonomi, misalnya pasar, toko, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur budaya atau budaya. Seni yang bisa membawa corak di kehidupan masyarakat kota, misalnya gaya hidup, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri fisik desa. Beberapa ciri fisik desa yaitu yang pertama, kehidupan masyarakat desa dianggap sangat erat dengan alam, sehingga pekerjaan yang dimiliki bersifat homogen dan bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Yang kedua, kepadatan penduduk tergolong rendah dengan rasio antara luas wilayah penduduknya. Hal ini bisa dilihat dari rumah di desa yang masih punya pekarangan yang tidak menempel dengan tetangganya. Yang ketiganya yaitu interaksi masyarakat desa lebih intensif. Selain itu, komunikasinya juga bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lain saling mengenal dan saling membantu. Selanjutnya, masyarakat desa juga memiliki solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa mempunyai kesamaan ekonomi, budaya, serta tujuan hidup. Selanjutnya, mobilitas masyarakat desa juga cenderung lebih rendah, sebab pekerjaan dan ikatan masyarakat yang terbatas membuat penduduk desa jarang sekali bepergian atau pergi ke tempat jauh. Selanjutnya, ciri fisik kota. Dilihat dari fisiknya, kota dikelompokkan menjadi beberapa, yakni yang pertama memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota, memiliki gedung pemerintahan, memiliki gedung perkantoran dan hiburan, memiliki sarana olahraga, memiliki alun-alun, memiliki lahan parkir, dan juga memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan juga elit. Selanjutnya, ciri masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki beberapa ciri, yaitu hubungan yang erat. Ini dikarenakan penduduknya biasanya berasal dari keturunan yang sama. Antara satu warga yang lain biasanya masih punya hubungan keluarga dan saudara. Selanjutnya, agrikultur. Penduduk desa biasanya mengandalkan hidup dari agrikultur. Ada yang menggarap sawah, kebun, ternak, hingga melaut. Bersifat tradisional, mengikuti adat dan tradisi, pekerjaan bersifat homogen atau sama, kepadatan penduduk tergolong rendah, lingkungan fisik, biologis, dan sosial budayanya masih terjaga dengan baik, diferensi sosial rendah, stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok,
mobilitas sosial masyarakat relatif rendah, interaksi sosial masyarakat desa lebih intensif. Selanjutnya, ciri masyarakat kota. Masyarakat kota memiliki beberapa ciri, yaitu hubungan sosial yang bersifat gesellschaft, memiliki segresi keuangan, norma keagamaan tidak terlalu ketat, penduduk memiliki sikap individualisme serta egois. Masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibandingkan masyarakat desa. Selanjutnya, klasifikasi desa. Berdasarkan perkembangan kehidupan penduduk, desa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu desa swadaya, swakarya, dan juga desa swasembada. Selanjutnya, klasifikasi kota. Dilihat dari jumlah penduduknya, kota memiliki 4 klasifikasi, yaitu kota kecil, kota sedang, kota besar, dan juga kota metropolit yang memiliki jumlah penduduk 1-5 juta jiwa. Selanjutnya, fungsi desa. Salah satu fungsi desa yaitu sebagai hinterland atau daerah dukung yang memberi bahan pokok. Di samping itu, desa juga ditinjau dari sudut potensi ekonomi. Desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja. Fungsi desa selanjutnya yaitu sebagai pelestari kearifan lokal. Banyak sekali kebudayaan lokal yang hingga kini menetap lestari di masyarakat perdesaan. Dengan adanya desa, maka kebudayaan lokal akan senantiasa terjaga dan terus berkembang sebagai sumber tenaga kerja dan juga mitra pembangunan. Selanjutnya, fungsi kota. Fungsi kota sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kota memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan perkembangan. Hal ini berarti kota memiliki berbagai peraturan dan pengendalian pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Selanjutnya, kota sebagai pusat pendidikan. Melihat dari sejarah, perkembangan sekolah-sekolah justru berada di wilayah perkotaan, terutama kota-kota besar. Selanjutnya, kota sebagai pusat informasi untuk mewujudkan pembangunan, baik di kota maupun daerah. Dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Dengan informasi yang cepat dan akurat, maka pembangunan pedesaan bisa terlaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan di kota dan di desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.